Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Arif Anggoro, NPM 1970651608. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas satu saya eh, yang bertema redesign website dengan menerapkan metode design thinking dan usability thinking, testing. Dari bab satu saya memiliki gagasan untuk meredesain website sistem informasi Universitas Nasional. Seperti dilihat ini, menurut saya masih UI dan UX-nya masih kurang sebagai jurusan yang mempelajari teknologi. Karena menurut saya masih lebih banyak kampus dan prodi yang lebih bagus lagi desainnya daripada sistem informasi ini. Nah, dan ini bukan menurut saya saja, menurut teman-teman saya sebagai mahasiswa sistem informasi, mereka masih bilang kalau desain website sistem informasi ini masih kurang, seperti gambar pecah atau pemilihan warnanya yang kurang. Dari bab satu saya, isinya pengembangan teknologi dan internet membawa pengaruh dalam setiap kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Untuk mencari sebuah informasi, tak luput dari pengembangan teknologi dan internet, karena dengan teknologi dan internet menambah fleksibilitas dan penghematan waktu dalam mencari sebuah lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan harus sangat selektif dalam menggali informasi. User harus sangat selektif dalam menggali informasi yang ada. Sebagai orang yang melek informasi, sebuah universitas akan mencari website universitas maupun prodi tersebut. Lembaga pendidikan pun harus mempertimbangkan ini untuk mempromosikan lembaga mereka dengan menyediakan informasi yang lengkap dan kompleks dengan mendesain website menarik mungkin dan mudah dimengerti user. Dengan metode design thinking yang akan dikembangkan, dapat memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah. Nah, selanjutnya, design thinking merupakan proses di mana kita berusaha mengerti asumsi pengguna dan mengidentifikasi kembali masalah yang ada dengan menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dalam berbeda serta kumpulan metode langsung cara kerja dari design thinking ini, yaitu melakukan pendekatan desain yang berpusat pada manusia. Dengan kata lain, pengembangan pemahaman orang-orang menjadi tujuan utama pandangan produk atau layanan, atau bisa disebut desain human centris. Nah, Universitas Nasional ini salah satu kampus swasta yang ternama di DKI Jakarta. Dan sistem informasi adalah salah satu program studi yang banyak peminatnya di Universitas Nasional ini. Sistem informasi, UNAS harus memberikan informasi yang lengkap melalui website untuk menambah informasi bagi user. Untuk memberikan pengalaman yang baik dalam memberikan informasi bagi user, penulis melakukan desain ulang terhadap platform website milik lembaga ini, yaitu dengan menggunakan metode design thinking. Nah, design thinking ini seperti disebutkan tadi merupakan pendekatan desain yang menggunakan manusia sebagai pusat dalam menyelesaikan masalah. Dan di pengertian UI dan UX. Nah, UI ini merupakan
UI dan UX ini merupakan dua komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan dan pembuatan desain web atau desain aplikasi. Dan UI ini adalah kumpulan beberapa elemen grafis yang digunakan user sebagai sarana untuk berinteraksi dan mengendalikan suatu sistem. UI menyediakan sarana dan input yang memungkinkan user mengoperasikan sebuah sistem dan output yang memungkinkan sistem menginformasikan pada user. Nah, UI ini seperti tampilan yang pada umumnya seperti tampilan web, aplikasi yang bisa dilihat langsung oleh pengguna. Sedangkan user experience merupakan pengalaman yang didapatkan oleh user sebagai pengguna sebuah produk atau layanan. UX memiliki sebuah penilaian tersendiri. UX ini sendiri bukanlah bagian dari tampilan grafis atau suatu tampilan antarmuka, melainkan keseluruhan proses yang dilewati selama pengoperasian suatu sistem. Perancangan UX dengan pendekatan user akan memberikan feedback berupa kenyamanan dan kemudahan selama user berinteraksi. Dengan kata lain, UX ini kayak seperti pengalaman yang didapat sendiri dari user sebagai pengguna. Selanjutnya design thinking. Design thinking pada penelitian ini penulis menggunakan metode design thinking. Design thinking merupakan metode yang berpusat pada manusia yang mengumpulkan banyak-banyak ide dari beberapa manusia atau user dengan mengharapkan feedback berupa penyelesaian masalah kompleks dan menghadirkan inovasi baru dan design thinking ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama empathize, define, ideate, prototype, dan test. Metode ini memiliki beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, informasi, menyangkut user. Berdasarkan informasi tersebut, dibuat mengenai apa saja yang dibutuhkan user, membuat solusi apa saja yang diinginkan user, membangun referensi dari solusi-solusi yang diberikan, dan menguji hasil dari representasi yang membangun untuk proses development sehingga mendapatkan feedback. Nah, selanjutnya usability testing. Dan usability testing merupakan salah satu berbagai banyak metode yang mengetahui efektivitas dan efisiensi user dalam menggunakan sebuah sistem. Usability testing perlu dilakukan untuk mengetahui lebih dulu kemungkinan kendala user mengoperasikan sebuah website. Nah, pada bab 1 ini bisa diambil kesimpulan pada bab 1 ini berisi latar belakang saya dan solusi-solusi dari saya dan beberapa metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya bab 2. Nah, bab 2 ini saya merangkum dari beberapa jurnal yang saya sudah kumpulkan. Dan hasilnya seperti ini. Dalam merancang sebuah website sangat butuh banyak pertimbangan upaya untuk mencapai goals yang diinginkan. Dan saat merancang desain sebuah web, wajib memperhatikan hal detail seperti memiliki perpaduan warna, besar font, animasi yang diinginkan, dan sebagainya. Dan salah satu cara untuk menarik target konsumen dengan cara mendesain produk semenarik mungkin dan bagaimana user tertarik untuk melihat dan mencari informasi yang diperlukan. Pada sebuah lembaga pendidikan, kurang memperhatikan hal seperti ini dengan mendesain web secara rapi dan baik yang
sebagaimana user perlukan. Dengan metode design thinking sangat tepat dan design thinking berfokus pada human centris. Menurut Kelly and Brown pada tahun 2018, design thinking adalah pendekatan yang berfokus dengan human centris yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang diambil dari perangkat perancangan untuk mengintegrasi kebutuhan orang-orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Karena design thinking dan usability testing ini sangat tepat untuk membangun desain produk atau desain web. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembuatan desain ulang. Diperlukan dengan mengadakan riset dan testing beberapa target pasar. Nah, target pasar ini saya ingin mengambil dari mahasiswa-mahasiswa sistem informasi maupun beberapa dari anak-anak SMA yang sedang mencari universitas untuk melanjutkan studi mereka. Selanjutnya di bab 3 saya sudah membuat flow dari penelitian ini. Yang pertama, menganalisis permasalahan, studi literatur, pengumpulan data, empathize, define, edit, prototype, test. Dan ini merupakan metode-metode yang ada di design thinking. Analisis permasalahan. Nah, analisis permasalahan ini pada bagian ini meliputi beberapa bagian seperti pembedaan spesifikasi dan klarifikasi, lalu diklarifikasikan ke dalam kelompok tertentu. Selanjutnya adalah studi literatur, merupakan dasar-dasar teori seperti jurnal, artikel sebagai referensi untuk menambah literasi untuk memperkuat teori yang dibutuhkan. Nah, studi literatur ini sangat dibutuhkan untuk pembelajaran dalam mendesain web ini. Dan selanjutnya pengumpulan dan pendukung. Untuk mencapai goals yang perancang ingin, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara untuk mendapatkan feedback dari user. Nah, pengumpulan data ini sebelum desain dibuat. Jadi sebelum desain dibuat, perancang harus mewawancarai dari target-target pasar yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya empathize. Tahap ini untuk memahami secara langsung masalah yang dihadapi pengguna dengan cara mengumpulkan informasi dari user dengan melakukan wawancara. Selanjutnya define. Setelah pengumpulan informasi dari user, selanjutnya perancangan mengidentifikasi masalah yang sudah ditemukan melalui wawancara. Selanjutnya idea. Pada tahap ini, setelah mengidentifikasi masalah yang ditemukan, selanjutnya perancang mencari solusi dari masalah yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya prototype. Perancang mulai mengimplementasikan ke dalam proses perancangan desain dan membuat prototype yang untuk melakukan testing. Nah, ini sudah mulai untuk mendesain sampai menjadi prototype. Selanjutnya testing. Testing adalah pengujian produk baru bertujuan untuk memberikan penilaian yang detail kepada user apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, testing ini dengan cara memperbandingkan website yang sebelumnya dan yang sudah dibuat oleh pendesain.
Mungkin dari saya cukup presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.